Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak RT Pak RW hari ini mendengar kami. Mohon maaf mungkin undangannya pagi ya. Ini juga mendadak. Saya dalam rangka SPPT ini Pak. Sehingga saya mohon sekali pertama bantuannya agar SPPT ini bisa disampaikan kepada warga, juga sekaligus dengan makin mengenal ya, mengenal warganya, mengetahui aset-asetnya dan lain sebagainya. Dan aplikasi Pak, kenapa? Bukan berarti itu enak-enakan Pak. Khawatirnya tiba-tiba tanahnya sudah beralih nama Pak ke orang lain. Apa penyebabnya? Apa ini Pak Surip yang akan menjelaskan hal itu. Prinsipnya nanti saya hanya mohon bantuannya ini untuk bisa didistribusikan ke masing-masing warga sesuai dengan namanya atau sesuai dengan wajib pajaknya jika mengetahui. Mungkin itu saja dari saya dulu. Mungkin monggo Pak Surip menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf, saya mau jawab dulu nih. Tentunya kaitannya dengan SPPT ini untuk disampaikan kepada warganya wajib pajak sesuai dengan blok yang sudah dipisah-pisah nih Pak. Jadi di sini ada blok 1 sampai blok 17, cuman kami tidak tahu di blok 1 sampai 17 itu Bapak RT, Bapak RW yang lebih paham. Karena Bapak RT, Bapak RW ini kan tahu keluarganya, jadi tinggal menyesuaikan ada di blok berapa. Sebetulnya SPPT PBB ini sudah kemarin-kemarinnya Pak, 1 minggu yang lalu. Hari Senin sudah diserahkan ke kecamatan, dan hari Senin juga kami mengambil SPPT PBB ini tidak langsung diserahkan ke warga. Jadi kami bersama Pak Dede sama staf yang lain itu memilah-milah dulu Bapak. Jadi blok 1 sampai blok 17. Karena kenapa di blok itu masih acak. Jadi kami minta bantuan sama teman-teman agar supaya SPPT PBB ini dari blok 1 sampai blok 17 dibilang-bilang seperti yang sekarang ini Bapak. Jadi panjenengan tinggal menentukan, dicari bloknya. Kalau misalnya punya yang Bapak Sunari ada di blok 1 tinggal cari aja di situ blok 1. Pasti Pak Sunari ke warganya lebih paham Pak Sunari. Jadi tinggal dipilih aja di situ di blok 1 yang sekiranya dikenal sama Bapak Sunari, monggo diambil aja. Nanti kalau misalnya ada salah satu warga yang di SPPT PBB tidak dikenali sama Bapak Sunari, bisa tinggal dulu di sini. Nanti mungkin saya akan koordinasikan dengan Pak Dede. Kaitannya dengan SPPT PBB ini, banyak warga yang sudah tanya ke kita. Ada yang mau bayar PBB dengan alasan SPPT PBB-nya masih belum keluar. Dan sekarang ini kan sudah keluar, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bayar pajak bumi dan bangunan. Jadi kalau misalnya ada urusan-urusan lain, misalnya pengurusan pengantar SKCK atau pengantar-pengantar yang lain, jadi saya harapkan agar supaya SPPT PBB ini secepatnya disampaikan ke wajib pajak sesuai dengan yang saya sampaikan ke Pak RW. Tidak semua RT Pak kami undang. Jadi saya berharap agar pendistribusian ini yang saya japri ke panjenengan ini anggap aja panjenengan yang saya japri ini yang bisa mendistribusikan SPPT PBB ke warga ini. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada juga penyampaian dari Pak Dede. Pak Dede? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua RT maupun RW pada hari ini. Ya, kami mengundang jenengan semua
RT RW yang berapa orang ya? 20 orang. Berarti ini yang terpilih. Yang terpilih dan saya yakin bisa membantu pengedaran SPPT. Iya. Kami dari pihak kelurahan, terutama Pak Lurah, Pak Caleg, termasuk teman-teman dari kantor, berharap SPPT itu kalau sudah diterima oleh Pak RT segera diedarkan ke warganya. Karena apa? Sebetulnya penerbitan SPPT itu bulan 3 sebetulnya. Cuma sekarang juga terlambat, tahun lalu juga terlambat. Jadi mohon untuk tahun ini disegerakan untuk pengedaran SPPT-nya. Mengenai pembayaran wajib pajak atau PPB, monggo terserah warga. Kalau mau membayar ke petugas pengedar atau bayar ke lurah, monggo. Tapi kalau bisa sarankan langsung bayar di bank atau di Indomaret atau bank-bank yang sudah ditunjuk oleh Bapaknya. Untuk selanjutnya bagi Pak RT atau Bu RW atau Pak RW yang tidak tahu nama WP, tak perlu dibawa ke rumah, ya. Soalnya kalau tidak tahu nanti pas kebetulan nanti pas ada yang tanya, nanti bingung ada di mana SPPT. Jadi langsung disampaikan aja ke kelurahan. Misalnya punya tanah di Tegal Gede, objek WP-nya wajib pajaknya ada di Surabaya, ada bisa tak ada mengingat. Jadi jangan diambil ya, sudah dia ditaruh di kelurahan, biar kami nanti yang menghandle. Terus selanjutnya mungkin masih ada Pak ya, kesempatan berhadiah Pak, berhadiah katanya dengan pembayaran PPB. Terakhir namanya tanggal berapa? 31 Agustus. 31 Agustus nanti pengundiannya. Kemudiannya 1 September. 1 September. Pengundiannya 1 September. Nanti disampaikan ke warganya. Bagi mereka yang bayar PPB, apa itu otomatis Pak? Enggak. Harus didaftarkan dia di Google Form yang link yang saya share itu Pak. Nanti saya serahkan Di screenshot ke kelurahan, ya, atau melalui Google Form. Ya. Google Form yang ada di HP wajib pajak masing-masing. Nanti ujiannya mungkin ya cukup menarik lah. Cukup menarik lah, saya kira seperti itu. Jadi saya inginnya nanti target untuk kelurahan Gede ya tidak usah menunggu tidak sampai 100%, 50% sudah alhamdulillah. Jadi mohon bantuannya dari teman-teman RW. Sisanya nanti yang 50%-nya nanti tugas kelurahan yang menghandle itu. 50%-nya mungkin Pak RT yang bisa membantu untuk realisasi target PPB. Saya kira itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Lurah atau Pak RT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sambil dipilih dan dipilah, mungkin ada pertanyaan Pak? perlu disampaikan juga kaitannya, mohon maaf SPPT yang warganya masih belum pernah mendapatkan SPPT agar supaya menanyakan SPPT. Apakah SPPT itu sudah terbit atau belum? Jangan istilahnya santai. Jadi sudah biar karena saya tidak dapat SPPT saya nggak perlu bayar. Yang dikhawatirkan tadi itu apa? Kalau misalnya dia punya objek pajak di Tegal Gede, tapi beliau tidak pernah mendapatkan SPPT, yang dikhawatirkan tanah tersebut itu dikuasai sama orang lain. Karena di tahun 2024 itu memang pernah kejadian Pak, tidak pernah bayar. Setelah bayar ke Bapenda, setelah dicek ternyata objek pajaknya itu sudah berubah ke nama orang lain. Yang dikhawatirkan seperti itu, karena kebanyakan di PBB ini kalau yang rutin pembayarannya nggak mungkin ada permasalahan-permasalahan, karena setiap tahunnya dia rutin bayar kan? Berarti tidak ada masalah di objek tanahnya ini. Tapi kalau beliau nggak pernah bayar sampai 10 tahun misalnya, dianggap objek pajaknya itu masih atas nama keluarga dari yang bersangkutan misalnya, masih atas nama orang tuanya kan, jadi beliau nggak pernah bayar. Setelah beliau itu mungkin butuh mau mengurusi pajak waris misalnya ini, atau mau mengurusi hal-hal yang lain,
Diwajibkan beliau kan harus membayar PBB-nya. Tahunnya itu setelah dia membayar. Oh ternyata ada permasalahan. Oh kok bisa nih nama yang seharusnya nama orang tua saya misalnya gitu, berubah nama ke nama orang lain. Pernah juga kejadiannya punyanya Pak Baskoro, warganya Pak Baskoro gitu. Yang waktu itu saya ke sana gitu, itu seperti itu juga. Jadi saya harapkan bantuannya ke Bapak RT ataupun ke Bapak RW menyampaikan juga kepada warganya gitu. Bagi warga yang masih belum pernah mendapatkan SPPT agar supaya diurusi, jangan dibiarkan. Biar kenapa? Biar objek pajak atau tanah yang beliau miliki aman, tidak ada permasalahan. Syukur-syukur kalau misalnya apa? Kalau misalnya SPPT PBB-nya memang sudah ada, ataupun nanti kalau misalnya SPPT PBB ini masih atas nama orang tua, lebih baiknya kalau memang objek pajak itu sudah diserahkan kepada yang bersangkutan agar supaya SPPT PBB-nya itu dialihkan ke nama yang bersangkutan aja. Jadi apa? Biar tidak ada masalah, intinya seperti itu. Jadi saya sekali lagi minta bantuannya kepada Bapak RT, terutama bapak-bapak yang terpilih. Saya yakin bapak-bapak yang terpilih ini sama Ibu Fatimah ini, saya yakin bisa mendistribusikan SPPT PBB ini kepada wajib pajak, dan saya yakin juga Bapak Ibu ini bisa membantu kelurahan untuk progres yang minimal 50%. 50%-nya nanti kami yang dari kelurahan akan mengupayakan juga. Ya, kenapa? Mungkin ada juga SPPT PBB yang tidak ada nama objek pajaknya. Betul bilangnya Pak Deden tadi, ambil SPPT PBB yang Bapak kenali aja. Jadi misalnya di blok 17 atau di blok 6 misalnya di rumah bloknya Pak Siono misalnya gitu. Ambil yang kenal-kenal aja. Setelah SPPT PBB itu diterima sama Pak Siono, saya berharap agar supaya Pak Siono ini secepatnya untuk menyerahkan SPPT PBB ini kepada yang bersangkutan. Biar yang bersangkutan secepatnya untuk membayar juga. Karena masih ada waktu lah. Maka dari itu saya mohon di Bapak untuk segera mendistribusikan PBB ini kepada wajib pajak dan menginstruksikan juga kepada warganya agar supaya kalau sudah menerima PBB ini secepatnya untuk membayar pajak pembangunan bangunan ini. Mungkin itu saja Pak, tambahan dari saya. Oke, monggo Pak, silakan. Yang sekiranya ini sampaikan yang jelas saja Pak ya. Ini kan, maaf, letahan kantor ini. Yang sini ya. Karena bisa jadi masih atas nama yang lama, orang tuanya,